Halo Sehat, info kesehatan berbasis ilmiah dari hasil riset, review tim medis, dan juga dokter. Jangan lupa subscribe. Ketika dilahirkan, bayi akan terpapar udara dingin dan lingkungan baru, yang mana dapat mengakibatkan stres sehingga bayi akan langsung menangis. Selain itu, selama proses kelahiran, bayi mengalami perubahan hormonal yang akan memicu penarikan napas pertama kali. Paru-paru bayi dipenuhi cairan selama berada di dalam rahim ibu. Saat bayi mulai bernapas, paru-paru akan membesar, mendesak cairan keluar dari paru-paru ke dalam darah dari sistem limfa. Bayi yang tidak langsung menangis ketika dilahirkan dapat merupakan kondisi yang normal karena beberapa bayi tangis dapat tertunda atau tidak terjadi. Meski pada beberapa kasus, bayi yang tidak menangis dapat mengindikasikan adanya masalah kesehatan tertentu. Berikut beberapa hal yang dapat menjadi penyebab bayi tidak menangis. 1. Sifat bayi yang pendiam. Setiap bayi memiliki karakter unik atau sifat masing-masing. Menangis merupakan cara bayi berkomunikasi dan merespon terhadap lingkungan. Karena itulah saat bayi lahir, perubahan lingkungan biasanya akan memicu tangis. Akan tetapi, beberapa bayi dapat lebih tenang dan pendiam sehingga tidak menangis setelah kelahiran. Jika hal tersebut terjadi, dokter atau perawat dapat menstimulasi tangis dengan menyedot cairan yang memenuhi saluran pernapasan. Orang tua dengan bayi yang tidak menangis perlu lebih memperhatikan dan memastikan kebutuhan bayi terpenuhi, meliputi jadwal makan, tidur, serta ganti popok. 2. Bayi lahir melalui operasi sesar. Bayi yang lahir melalui prosedur melahirkan alami mengalami banyak stres, yang kemudian menyebabkan bayi menangis secara otomatis. Tangis pertama bayi juga dipicu oleh perubahan hormon yang terjadi selama kelahiran. Jika proses kelahiran berlangsung dengan cepat atau melalui prosedur sesar, perubahan hormon tersebut dapat tidak terjadi sehingga bayi tidak menangis. Bayi yang dilahirkan melalui prosedur sesar biasanya batuk atau menguap alih-alih menangis. 3. Bayi terlahir prematur. 3. Bayi terlahir prematur. Bayi prematur adalah bayi yang lahir lebih cepat dari perkiraan waktu kelahiran. Bayi termasuk dalam kategori prematur jika lahir lebih dari 3 minggu sebelum waktu yang diperkirakan. Kelahiran yang terlalu cepat mengakibatkan waktu perkembangan bayi di dalam rahim belum cukup lama, sehingga bayi dapat memiliki beberapa masalah kesehatan. Bayi prematur biasanya memiliki berat badan yang lebih kecil, kulit terlihat tipis, dan kepala terlihat sedikit besar. Bayi prematur juga biasanya menangis dengan pelan atau tidak menangis sama sekali. Hal ini disebabkan sistem pernapasan yang belum berkembang dengan sempurna. Bayi prematur dapat mengalami masalah pernapasan dan suhu tubuh rendah. 4. Asfiksia. Asfiksia adalah kegagalan untuk memulai pernapasan normal selama 1 menit setelah lahir. Kondisi ini terjadi karena bayi tidak mendapat cukup oksigen sebelum, selama, atau setelah kelahiran. Suplai oksigen yang tidak mencukupi dapat mengakibatkan kadar oksigen rendah atau penumpukan asam berlebih di dalam darah. Asfiksia merupakan kondisi yang dapat mengancam nyawa dan memerlukan penanganan segera. Asfiksia dapat mengakibatkan komplikasi jangka panjang seperti kerusakan otak dan gangguan perilaku atau kognitif. Asfiksia berat dapat mengarah pada disabilitas intelektual, epilepsi, palsi serebral, dan gangguan penglihatan atau pendengaran. 5. Ibu menderita diabetes. Jika diabetes tidak dikendalikan dengan baik selama kehamilan, bayi di dalam kandungan akan terekspos kadar gula darah tinggi yang mana akan mempengaruhi perkembangan bayi. Bayi dari ibu hamil yang mengalami diabetes seringkali memiliki berat badan lebih besar dari ukuran normal. Hal ini dapat mengakibatkan keluarnya bayi melalui vagina pada saat kelahiran menjadi lebih sulit. Selain itu, dapat terjadi peningkatan risiko cedera saraf dan trauma lain selama kelahiran. Ibu dengan diabetes tidak terkendali memiliki risiko keguguran dan bayi lahir mati lebih tinggi. Pada kasus langka, bayi dapat mengalami hipoglikemia berat sehingga menyebabkan kerusakan otak. Demikian pembahasan mengenai penyebab bayi tidak menangis saat masa melahirkan. Bila ada pendapat atau pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar. Info yang kami berikan telah melalui validitas informasi kesehatan yang aktual dengan pendekatan ilmiah, direview tenaga ahli dan dokter. Jangan sampai Anda melewatkan info kesehatan yang krusial dan mungkin dapat menyelamatkan keluarga dan teman kita. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info dari Halo Sehat.